Analisis berikutnya berkaitan dengan teoritik, yaitu analisis semiotika dari C.W. Morris. Gitu. Kemarin kita belajar berkaitan dengan eh, estetika semiotik. Kali ini kita akan mencoba untuk lebih dalam dengan pemikiran dari C.W. Morris. C.W. Morris ini sebenarnya seorang pemikir yang akarnya itu adalah pengembangan berbasis pada Ferdinand de Saussure, gitu. Di mana disebut sebagai semiotika struktural. Nah, bagi asumsi dasar semiotika struktural itu adalah dunia tidak dapat dipahami dalam konsep tentang dunia itu sendiri kecuali melalui struktur bahasa dan struktur konseptual dari budaya. Jadi kalau mau ngomongin fenomena apa yang bisa dikaji dengan menggunakan semiotika struktural, maka yang jawabannya adalah yang muncul adalah kita perlu untuk memahami bagaimana struktur bahasa dan struktur konseptual dari budaya. Apa sih yang dimaksud dengan struktur konseptual, struktur bahasa? Kalau struktur bahasa sudah paham ya semuanya. Kayak gimana teman-teman berbahasa Indonesia dengan menggunakan mana subjeknya, mana predikat, mana objek itu kan struktur bahasa namanya. Jadi susunan yang dipergunakan untuk sebuah bahasa itu dapat diucapkan atau diungkapkan. Sedangkan struktur konseptual dari budaya itu merupakan struktur atau susunan yang membentuk budaya ataupun yang memberikan budaya tersebut bentuk eksistensinya dia. Contoh, budaya kerja di Jakarta misalkan, apabila kita lihat dari struktur konseptual budayanya bahwa setiap orang itu diharuskan untuk bekerja. Setiap orang sepertinya harus mengejar cuan sekian untuk bisa hidup layak di Jakarta. Gen Z perlu sekian untuk hidup bagus di Jakarta dan lain sebagainya. Itu namanya struktur konseptual dari budaya. Jadi budaya kerja yang ada di Jakarta itu memiliki struktur di mana orang tuh harus kuliah S1 dulu, baru kemudian dia bisa lamar kerja dimanapun, gitu. Meskipun peraturan dikti tidak menyenangkan untuk dilihat tentu. Nah, dalam semiotika hal tersebut bisa dilihat. Kenapa? Karena simbol pun juga merupakan bagian dari struktur konseptual budaya bagi Fish, John Fish tepatnya. Semiotika struktural lahir dari disiplin linguistik. Ini tepat seperti apa yang dipikirkan oleh Ferdinand de Saussure, bahwa Ferdinand de Saussure pun juga profesor linguistik, bukan profesor linguistik, bukan profesor semiotika, gitu. Nah, hal inilah yang kemudian menginspirasi karena budaya itu harus terdiri dari konstruksi atau terstruktur pada suatu bangunan tertentu, maka bukan hanya bahasa yang dilihat, tapi juga bagaimana seni rupa yang ada di dalamnya. Nah, kalaupun seni rupa itu dipandang sebagai bahasa atau disebut sebagai bahasa rupa dalam Agus Sampurni, merupakan sebuah prosa atau puisi yang syarat akan pesan dan tanda konotatif maupun denotatif. Itu kutipan dari bukunya Agus Sahari tentang sosiologi seni, di mana bahasa rupa ini merupakan gambaran untuk membaca bahwa bentuk-bentuk rupa itu bisa distrukturkan loh, gitu. Misalkan secara urutan mana dulu yang dikerjakan, apakah layoutnya dulu atau konsep layoutnya dulu, gitu. Nah, disitulah kemudian semiotika linguistik ke semiotika visual itu terjadi. Karena cara pandangnya adalah bagaimana karya rupa sebagai bahasa telah membuka perkembangan teori-teori semiotika sebagai alat membedah, menganalisis, mengkaji karya seni rupa dan desain. Chris Budiman, dosen Universitas Gadjah Mada, kajian budaya S3, itu ngobrolin tentang istilah baru berkaitan dengan semiotika visual atau visual semiotik, konsep, isu, dan problem ikonisitas, di mana ia bergerak dari sudut pandang culture studies. Culture studies itu adalah studi budaya yang nantinya akan mempengaruhi cara pandang kita dalam sebuah teori. Jadi kalau kita ngomongin dari Ferdinand de Saussure, kemudian Roland Barthes itu terstruktur ya. Akarnya juga ada, kemudian step by step-nya ada. Tapi ketika kita masuk ke dalam zaman posmo di awal abad 19, kita akan dihadapkan dengan teori yang saling bercampur aduk dan pemahaman yang tidak terlalu mendalam. Dan itulah yang merupakan akar dari culture studies, di mana
ketika Homi Baba menelurkan culture studies menjadi bagian di dalamnya, tentu teori itu akan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Permasalahannya adalah terkadang kalau sudah sampai pada titik aplikatif, teori yang kita gunakan tuh seperti layaknya rumus matematika gitu. Jadi teman-teman tuh dikasih, oh teori semiotika itu bagi Ferdinand de Saussure itu adalah penanda dan petanda gitu. Dan akhirnya yang digunakan cuman itu. Tidak sampai pada titik yang apa sih manfaatnya untuk bisa lebih jauh memahami semiotika gitu. Maka pertanyaan dasar pagi hari ini adalah di presensi, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul dalam pikiran kalian? Apakah pertanyaan-pertanyaan macam di kuliah macam apa sih sebenarnya gitu. Nah, termasuk dalam semiotika itu juga muncul pertanyaan bagaimana cara membaca simbol-simbol secara visual. Maka muncul semiotika visual yang ditelurkan oleh Chris Budiman. Sebenarnya pakar-pakar semiotika di Indonesia ini cukup banyak ya. Bukan hanya Chris Budiman yang dari Culture Studies, tapi yang dari seni rupa juga ada. Seperti Kofi Asraf dari Institut Teknologi Bogor, Bogor, Bandung, ITB, ITB Bandung dari S3 kajian seni rupa, S3 desain. Jadi Prof. Yasrab itu memikirkan sebenarnya dari tanda-tanda itu akhirnya menghasilkan apa. Maka buku-buku Prof. Yasrab seperti Dunia yang Dilipat. Jadi itu tuh kayak apa namanya melintasi satu satu track atau satu jalan yang kemudian dibuat semuanya instan. Hasilnya adalah bagaimana kita memahami simbol itu hanya sekedar oh iya tahu kalau itu merupakan simbol kota Bandung, oh itu simbol kota Jakarta dan lain sebagainya. Tapi hanya itu saja, tapi tidak masuk sampai pada esensi. Itu yang di esensi dari dunia yang dilipat dari Prof. Yasra. Nah, salah satu pemikir berikutnya setelah Barthes gitu, eh, Roland Barthes itu adalah Charles William Morris gitu. Hidup di tahun 1901 sampai 1979. Jadi ini cukup modern ya, tahun 1980-an. Merumuskan tiga area dalam sintaktik semiotika, mulai dari sintaktik, semantik, dan pragmatik. Nah, Morris mengharuskan klasifikasi ini itu harus integral dan bersifat kontinum. Dimulai dari sintaktik dulu, struktur, dan kombinasi tanda, masuk ke semantik, makna sebuah tanda, sampai ke yang terakhir adalah pragmatik atau penerimaan dan efek tanda pada penggunaan tanda. Ini yang membedakan nanti antara pemikiran Morris dengan pemikiran Barthes, di mana Barthes diawali dengan denotasi, sedangkan Morris itu diawali dengan struktur dahulu. Gitu. Jadi konstruksi dari C.W. Morris itu diawali dengan menganalisis struktur dan kombinasi yang terjadi. Klasifikasi analisis ini tingkatnya ada dua, ada tingkat fungsional dan tingkat komponen. Dan secara sintaktik, penelitian tentang struktur tanda itu akan membahas berkaitan dengan penanda petanda, sintagma dan sistem, denotasi konotasi, metafora dan metonimi. Sepertinya ini hampir 11-12 dengan apa yang dipikirkan Barthes. Tetapi bagi Morris, hal ini perlu diurutkan satu persatu, teman-teman. Nah, klasifikasi analisis semiotik yang berikutnya setelah sintaktik selesai akan masuk ke semantik, penelitian tentang makna tanda. Apa saja di dalamnya? Ada hal-hal yang struktural, ada yang kontekstual, ada denotasi konotasinya juga. Dan disinilah pembahasan dari Roland Barthes dilakukan dari mitos ideologinya. Kemudian dia ketika sintaktik semantik itu sudah selesai dilakukan, penelitian terakhir itu adalah penelitian tentang efek tanda. Berkaitan dengan reception, exchange, efek psikologi, ekonomi sosial, gaya hidup. Ini disadur dari bukunya Prof. Yasraf Amir Pialang tahun 2012 dengan penyesuaian yang ada. Nah, apa yang dicetuskan oleh Morris sebenarnya adalah satu solusi untuk melihat tanda itu tidak langsung selesai gitu. Berasa ribet banget ya, membaca tanda aja nggak selesai gitu. Karena apabila kita melihat bahwa sebenarnya dalam satu penelitian berkaitan dengan penelitian humaniora, ketika kita melihat satu hal yang besar gitu kan, contoh, kenapa sih kita harus kuliah gitu? Kenapa kuliah itu penting gitu? Itu akan sangat
banyak sekali solusi yang ada dan terkadang bagi pembelajar pemula seperti teman-teman itu banyak yang bingung kemana arahnya ini. Nah, C.W. Morris itu memberikan contoh yang baik untuk memecah dulu. Mau pilih mana nih, gitu, klasifikasi analisis ini. Mau tingkatan yang pertama, hanya strukturnya saja, atau tingkatan yang kedua, pencarian tentang makna tanda, atau tingkatan yang ketiga, tentang efek tanda. Ini yang akan menyebabkan konstruksi dari sebuah penelitian itu akan deep atau tidak. Deep itu dalam atau enggak. Kalau dia urusannya hanya berurusan berkaitan dengan bagaimana penanda petanda, itu secara sintaktik, maka penelitiannya akan cenderung penelitian yang formal. Artinya penelitiannya hanya akan membaca penanda petanda sebanyak sesuai dengan objek yang dikaji. Contoh, kalau pada pertemuan kemarin saya berikan contoh Alfiref berkaitan dengan video mapping di belakangnya, misalkan, maka pembahasan berkaitan video mapping itu akan dijabarkan sampai habis. Tanda apa yang muncul. Kemudian bagaimana metafora yang ingin ditampilkan oleh si Alfiref. Itu penelitian sintaktik, hanya sintaktik saja. Jadi secara formal saja. Tidak sampai pada titik yang gimana sih ideologi yang ingin dibangun sampai ideologi yang ingin dibangun oleh Alfie Rev misalkan gitu, nggak sampai kayak gitu. Nah, baru kemudian apabila sudah selesai dengan hal-hal yang sintaktik, maka kita masuk ke semantik, penelitian tentang makna tanda itu sendiri. Contoh seperti kemarin yang di Alfie Rev berkaitan dengan video mapping itu, setelah kita melihat tanda-tanda apa saja, misal tanda Surya Majapahit dalam video Alfie Rev misalkan, maka makna tanda apa yang muncul dari Surya Majapahit? Kenapa Surya Majapahit harus masuk di dalam kepalanya si naga misalkan? Nah, itu akan berkaitan dengan maknanya gitu. Sampai ke pragmatik efeknya apa dan reception dari orang lain. Setiap penelitian ini memiliki konsekuensi metodologis yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi, kalau yang Ferdinand de Saussure seperti pada filsafat seni kayaknya cukup mudah masuk ke wilayah yang lebih sulit atau ke makna itu cukup apa namanya cukup agak sulit ya dimasuk ke wilayah sintaktik semantiknya. Di wilayah semantik ini akan pembahasan berkaitan dengan maknanya juga. Kalau pakai gunain Roland Barthes itu terstruktur mulai dari denotasi masuk ke penanda petanda, kemudian dari penanda petanda itu muncul konotasi dan juga mitos. Nah, kita bisa lihat bagaimana sebuah tanda itu secara sintaktik menunjuk pada identifikasi terhadap tanda, baik secara individu maupun kombinasi. Jadi kombinasi yang dimaksud di sini adalah bentuk tanda yang tidak hanya sekedar eh, apa namanya muncul yang begitu aja. Contoh ketika kita melihat bagaimana karya seni, maka di situ akan ada eksplorasi-eksplorasi secara individu dalam diri kita dan juga ada kombinasi-kombinasi yang terjadi dalam pikiran-pikiran kita. Apabila kita melihat misalkan lukisan Raden Saleh yang penangkapan Pangeran Diponegoro gitu. Secara sintaktik kita bisa tahu bahwa siapa yang ditangkap, siapa yang menangkap, kemudian bagaimana konstruksi tanda yang dihadirkan. Nah, disinilah yang disebut sebagai deskripsi dan analisis formal. Ada penandanya, ada petandanya, ada sintagma, sistem, denotasi, konotasi, dan metafora. Sintagma secara visual tersusun dari struktur-struktur yang analog dengan struktur kebahasaan, dengan satuan-satuan yang dapat dipilah kepada satu satuan-satuan terkecil yang bermakna dan dapat membedakan maknanya atau distinktifnya. Bedanya, sintagma bahasa bersifat linier, mengikuti alur baca, misal pada kalimat Budi pergi ke sekolah, tentu dibaca dari kiri kanan gitu. Sejak kata Budi sampai ke sekolahnya. Jadi, sintagmatik visual bersifat simultan atau serentak. Lantas kemudian pertanyaannya adalah, kita jadinya harus mulai dari mana ketika membuat karya visual? Nah, ada unsur artikulasi pertama pada representasi visual, yaitu ada pada yang disebut koloreme. Apa itu koloreme? Pada bukunya Budiman, itu beranggapan bahwa terdapat sesuatu satuan dasar dari sebuah piktoral yang berfungsi sebagai kolorem. Kolorem merupakan zona dari media bahasa visual yang berkorelasi dengan sentrasi pandangan manusia atau point of interest kita. Satuan-satuan ini berkorespondensi dengan variabel visual yang lain yang dipersepsikan dalam representasi visual melalui fiksasi okular atau fokus pandangan.
Jadi koloreme itu bisa dibilang adalah ketika kita melihat karya seni, maka point of interest atau hal yang menarik pertama itulah yang disebut sebagai POI, yang kemudian ketika kita baca dia dia ber apa kita zoom out lah, bahasanya itu kan melihat secara luas, maka proses melihat dari yang POI itu ke yang luas itulah yang disebut dengan koroleme. Disitulah kemudian kita bisa lihat bahwa mengkaji sebuah karya visual melalui sintaktik, maka kita bisa melihat atau menyusun berasal dari point of interest pada karya tersebut. Nah, itu urutannya. Jadi kalau kita ngomongin berkaitan dengan bagaimana sebuah kata, kita baca dari kiri kanan. Kalau sebuah visual kita berangkat dari POI menuju ke apa yang berinteraksi, tanda-tanda apa yang berinteraksi. Klasifikasi analisis yang kedua berkaitan dengan semantik, yaitu tentang makna atau relasi tanda, di mana pragmatik merupakan studi relasi, di mana sintakmatik merupakan studi mengenai relasi antara tanda dan signifikasi atau tandanya dia. Kita kasih contoh, misalkan karya-karyanya inilah Vagina Brokat, Rita Ruby. Vagina Brokat Rita Ruby itu ya ini karyanya. Mana sih? Nggak ada. Nah ini. Ini Vagina Brokat gitu. Vagina Brokat itu karyanya Tita Ruby, salah satu artis yang hari ini kontemporer ya, yang hari ini selevel sama Hedi Dono, kemudian Agus Wage dan lain sebagainya, di mana juga ditampilkan di Binel. Binel itu merupakan salah satu konstruksi seni yang apa namanya isu-isu seni kekinian itu selalu dibahas gitu. Nah, Vagina Brokat ini merupakan satu karya yang mana diciptakan oleh Tita Ruby sebagai bentuk kritik terhadap perempuan gitu. Balik lagi ke esensi dari sintakmatik, ya kan? Bener ya? Semantik, inti dari semantik adalah bagaimana makna yang muncul gitu. Jadi bentuknya kayak tenda gitu dan orang orang ada di sekitarnya dan lain sebagainya itu kan satu hal yang tidak menyenangkan gitu. Nah, makna yang muncul dari karya ini itu berasal dari kritik dari maskulinitas. Jadi selama ini kita berangkat pada wilayah-wilayah di mana laki-laki itu selalu punya dominan lebih tinggi gitu. Di mana semua keputusan itu ada pada laki-laki. Dan bagi Tita Ruby hal tersebut itu nggak bener gitu. Dan laki-laki akan selalu punya maskulinitas ya, yang mana konvensi dari isu perempuan itu diangkat oleh Tita Ruby melalui bentuk vagina brokat. Jadi kalau dibayangkan ini macam bentuk vagina, tetapi terkorek-korek karena maskulinitas laki-laki atau kekuasaan dari laki-laki. Makna ini muncul seiring dengan keseharian kita, karena kan seni kan apa menggetarkan kita. Jadi artinya seni itu memberikan perspektif dalam hidup kita sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Dan Tita Ruby mencoba untuk menggambarkan itu dengan vagina brokat. Teman-teman bisa lihat reviewnya di Insight Indonesia, dan Wulan Dirgantoro ini merupakan salah satu bukan salah satu, memang dia kuratornya Tita Ruby. Dia ada di Australia dan pemikirannya cukup representatif dengan karya-karya hari ini. Kita balik lagi. Bagian semantik itu akan ngobrolin tentang studi mengenai relasi antara tanda dan signifikasi atau maknanya. Jadi kita akan ngobrolin tentang strukturalnya, kontekstual. Kalau tadi ngomongin tentang vagina brokat itu berkaitan dengan bagaimana maskulinitas perempuan, kemudian denotasi, konotasi, mitos ideologi seperti apa. Nah, penelitian yang ketiga yang bisa digunakan dengan menggunakan cewek Morris adalah mengenai relasi antara tanda dan penggunanya, interpreter. Khususnya berkaitan dengan penggunaan tanda secara konkret dalam konteks peristiwa atau wacana tertentu, dan efek atau dampaknya bagi interpreter. Jadi, apabila saya ingin meneliti berkaitan dengan bagaimana vagina brokat itu apa ya, diinterpretasikan oleh kalian yang mungkin tidak pernah
berinteraksi dengan karya-karya seni kontemporer gitu kan, maka penelitian berkaitan dengan pragmatik ini menjadi salah satu jalan untuk melihat gimana sih di pikiran kalian tuh, apakah kemudian bagi laki-laki itu berpikiran porno gitu kan, bagi perempuan kok menjijikkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi bagaimana wacana yang hidup dalam pikiran kalian terhadap karyanya Tita Ruby itu bisa menjadi satu penelitian terkait dengan tanda-tanda yang muncul, bagaimana konstruksi yang muncul. Tapi dalam CW Morris diharuskan akarnya itu harus dari sini, dari sintaktik gitu. Jadi pelan-pelan tuh dari sintaktik tentang struktur tanda pada vagina brokat, misalkan penanda petandanya apa, sintakma dan sistemnya seperti apa, denotasi konotasinya seperti apa, metafora metomininya seperti apa. Baru masuk ke semantik makna itu. Dan yang terakhir adalah pragmatik. Nah, dengan perkataan lain, pragmatik itu akan berkenaan dengan nilai, maksud, niat, tujuan dari sebuah tanda yang menjawab pertanyaan mengapa dan untuk apa tanda itu dibuat. Juga tentang pertanyaan tentang pertukaran tanda dan nilai manfaat bagi interpreternya. Orang yang lihat karyanya tidak terlebih itu akan kayak gimana tuh, gitu. Jadi bukan bukan hanya sekedar tanda itu sebagai hal yang arbitrer atau semena-mena memunculkan makna, tapi juga dia merupakan diskusi dialektik antara interpreter atau penginterpretasinya dengan tanda itu sendiri. Nah, begitu teman-teman kalau menggunakan CW Morris. Jadi secara garis besar saya eh, berikan anotasi ya. Anotasi itu macam kesimpulan akhir. Apabila ingin menggunakan CW Morris, maka perlu mempertimbangkan bagaimana sintakmatiknya sebelum ke pragmatik tentu, dan semantik. Di mana pertanyaan-pertanyaan penelitian di antara ketiganya ini akan sangat sangat berbeda. Apabila kita masuk ke semantik, kita akan mempertanyakan bagaimana bentuk tanda dan penanda pada karya bla bla bla. Apabila kita masuk ke sintakmatik, kita akan masuk ke bagaimana makna yang muncul dari karya bla bla bla. Maka yang terakhir adalah ketika pragmatik akan berbicara tentang bagaimana hubungan tanda dengan interpreternya. Tiga hal ini berbeda dan tiga hal ini memiliki konsekuensi metodologis yang berbeda-beda. Apabila kita masuk hanya ke semantik, gitu kan, itu hanya akan berurusan dengan hal-hal yang kulit. Apabila masuk ke sintakmatik, kita akan berurusan dengan makna, dan ketika pragmatik akan hubungan tanda dengan interpretasinya. Begitu teman-teman. Jadi rumusan masalah pendekatan yang bisa digunakan bisa menggunakan pendekatan semiotika atau pembacaan terhadap tanda, dan teman-teman juga bisa menggunakan C.W. Morris sebagai salah satu solusi di samping Roland Barthes, Ferdinand de Saussure, kemudian kemarin ada Peirce, kemudian masuk ke semiotik estetik, ke perspektif lain, dan sekarang pemikiran semiotika dari C.W. Morris. Jadi harus taat asas aturan konsep dari C.W. Morris apabila menggunakan. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Silahkan.